Tretan Radar Madura TV. Hai Beauties, hari ini kembali lagi bersama saya Mia Sofia. Untuk hari ini kita akan melakukan talk show seputar kecantikan tentunya untuk para beauties yang lagi ada di rumah. Tentang apa ya? Tentang flek. Nah, pasti Tretan Radar Madura TV punya masalah tentang flek. Tidak terkecuali pria dan wanita. Telah hadir di studio Radar Madura TV Dr. Dwi Fitriani atau yang biasa disapa Dr. Noni dan Mbak Ali, salah satu manajer di klinik Elysia Estetika. Halo Mbak Ali dari Bu Dokter. Halo Mbak. Jadi ini saya panggilnya Bu Dokter Noni ya? Iya, boleh. Oke, selamat sore Ibu, selamat sore Mbak Ali. Selamat sore Via. Oke, hari ini kita akan sharing-sharing tentang flek. Tentunya flek ini menjadi salah satu masalah di kulit wajah dan tidak terkecuali pria atau wanita. Saya juga pun ini ada fleknya sih sebenarnya, tapi ketutup make up. Masa sih? Iya. Jerawat juga kayaknya ya kakak? Iya, benar banget. Nanti kita bahas ya. Oke, siap. Jadi sebelum itu kita akan membahas apa sih itu flek, Bu Dok? Oke, pertama kita harus tahu dulu apa sih flek itu. Yang pertama, flek adalah noda hitam atau noda yang seperti bercak hitam di kulit yang disebabkan karena kelebihan pigmentasi pada kulit. Jadi itu akan menyebabkan si yang punya flek pasti akan mempermasalahkan itu gitu, ya? terganggu pastinya secara penampilan juga iya, terus jadi ngurangin PD juga iya kayak gitu. Oke, selanjutnya apalagi yang mau ditanyakan mungkin? Kalau untuk flek nih, itu terjadi bener kan kata saya tadi tidak terkecuali pria dan wanita. Betul banget. Nah, tapi kalau untuk flek ini apakah hormon itu mempengaruhi atau tidak? Oke, kita bicara tentang penyebabnya ya. Oke, penyebab dari flek itu ada beberapa sih. Di antaranya ada juga yang karena pertama usia, udah pasti itu ya. Kalau usia semakin kita menua semakin akan ada timbul flek. Yang kedua bisa karena hormonal. Hormonal itu bisa karena misalnya hamil atau menyusui, itu bisa timbul yang namanya flek. Kemudian yang ketiga juga bisa karena keturunan. Nah, keturunan itu biasanya kayak orang-orang bule kan ada freckles kayak gitu. Terus yang keempat itu bisa juga dikarenakan sebelumnya terkena luka gitu, misalnya, atau bisa jerawat juga bisa. Kan habis jerawat pasti ada flek kan. Iya, nah, itu juga sangat mengganggu penampilan tentunya. Dan yang selanjutnya itu dikarenakan sinar UVA dan UVB yang dikarenakan paparan sinar matahari terlalu lama, termasuk mbaknya nih mungkin yang karena tiap hari tuh kerjanya adalah di luar ruangan dan tanpa sunscreen atau sunblock. Nah, itu bahaya banget ya, Bu Dok? Betul banget, itu bisa nyebabin flek sayang kayak gitu. Ngomong soal usia tadi penyebabnya kan, range usia berapa sih? Sebenarnya kalau dari usia itu seumuran mbaknya pun itu udah bisa kena flek. Dan 25, 20 ke atas lah itu bisa disebabkan flek. Karena penyebabnya banyak, tergantung dari usia, bahkan remaja pun umur belasan, 17 misalnya udah mulai puber, dia akan berjerawat kan biasanya. Nah, sehabisnya berjerawat pasti akan timbul flek. Nah, itu bisa juga digolongkan dalam flek kayak gitu. Jadi tidak memandang umur, tapi semakin usianya semakin menua, itu juga akan menyebabkan flek lebih rentan lah istilahnya gitu. Oke, jadi agak ngeri ya. Nah, kalau misalkan untuk Ya. ini, Bu Dok, kan biasanya kalau pasca hamil itu kan biasanya menggunakan KB. KB, apakah itu berpengaruh nggak sih? Iya, sebagian pasien juga banyak yang ngeluh, Dok, saya ini sejak pakai KB jadinya tambah fleknya kayak gitu. Ada yang seperti itu, jadi nggak semuanya tapi ada kayak gitu. Jadi ada flek yang disebabkan karena hormonal kayak gitu. Jadi tergantung kitanya gimana aja menyikapi fleknya kayak gitu. Oke, jadi buat mencegah adanya flek ini harus rajin-rajin apply sunscreen. Iya, selain itu banyak banget sih pencegahannya. Yang pasti kita harus mencegah daripada mengobatin ya. Yes, of Nah, course. oke, yang pertama apa? Mungkin yang Mbak tanyakan mungkin lebih ke pencegahan ya kan. Pastinya kita lebih baik mencegah daripada mengobatin. Yang pertama, kita bisa pakai sunscreen ya kan. Sunscreen, apa sih susahnya pakai sunscreen? Tapi kebanyakan orang tuh melupakan itu gitu. Males keluar rumah, apalagi kan ada ibu-ibu kita misalnya yang udah seusia kita misalnya udah males banget tuh keluar rumah, apalagi
pagi-pagi, pagi-pagi bagus kan katanya sinar matahari gitu kan. Aku terobos deh tanpa pakai sunscreen kayak gitu. Padahal itu tetap bahaya. Padahal itu malahan yang menyebabkan flek tadi kayak gitu. Jadi di dalam ruangan pun kita juga tetap harus pakai sunscreen ya kan, karena sunscreen itu yang mencegah timbulnya flek tadi, menangkal si radikal bebas tadi dari sinar matahari, dari UVA, UVB, polusi udara, itu segala macam kita tangkal pakai sunscreen. Kapan kita apply sunscreen? Kita bisa apply sunscreen per 3 jam misalnya. Per 3 jam di apply. Iya, Oke. Ngomong-ngomong soal sunscreen, pasti saya pun bingung kan ya mau pakai sunscreen apa karena takut nggak cocok. Dokter punya nggak sih rekomendasi sunscreen yang aman banget untuk dipakai? Nah, kalau sunscreen sih kita di Elysia sendiri punya sunscreen. Nah, ini contohnya ya, aku kasih tahu. Kita punya sunscreen yang udah mengandung tabir surya. Jadi tabir suryanya nih udah menangkal efek buruk dari sinar UVA sama UVB. Nah, di situ nanti kita bakalan menangkal efek buruknya yang menyebabkan flek tadi kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi kita panas-panasan. Tapi pastinya jangan lama-lama juga dong panas-panasannya. Kalau lama panas-panasannya ini juga bisa sama aja kayak gitu. Jadi mau menentang matahari kayaknya dia dok. Kalau matahari Karena emang kerjanya di bawah lapangan Bali. Iya, makanya jangan lupa ya dok ya, kemana-mana bawa sunscreen. Jadi kalau malu bisa pura-pura ke toilet terus ditumbel lagi per 3 jam. betul. Jadi Ngomong-ngomong ini sunscreen dari Elysia ini SPF-nya berapa Bu Dok? kita pakai SPF minimal 30. Jadi kita ada berbagai macam SPF yang kita punya. Minimal 30 yang kita pakai di klinik. Itu nanti kita konsultasikan dulu. Itulah pentingnya kita berkonsultasi. Jadi biar tahu nanti ya. kita biar tahu ini tuh butuhnya yang sunscreen berapa, yang seperti apa, yang bagaimana, sunblock kah atau yang seperti apa kayak gitu. Jadi kita sesuaikan dengan permasalahan pasien. Kalau misalnya dia kerjanya di luar ruangan misalnya, kita kasih SPF yang terlalu rendah misalnya, nah nggak bagus juga kan Atau nanti. nggak berguna juga. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan permasalahan pasiennya seperti itu. Bu Dokter, sunscreen kandungannya seperti apa sih yang bagus? Oke, untuk sunscreen kita udah ada ya contoh-contohnya, yang di luaran juga banyak. Tapi kalau untuk di Elysia kita banyak sih macamnya sunscreen, kita sesuaikan dengan permasalahan wajah pasien pastinya. Jadi nanti kalau pasien datang itu harus konsultasi dulu, jadi baru kita sesuaikan dengan jenis sama permasalahan kulitnya seperti itu. Oke Mbak Alin, Iya. rekomendasiin saya dong sunscreen yang bagus itu sunscreen apa sih? Oke, untuk rekomendasiin ya, pastinya setiap orang itu punya problematika kulit yang beda. Problemnya beda, jenis kulitnya beda. Nah, di sini alangkah baiknya saya merekomendasikan tempat yaitu Klinik Elysia Estetika, karena di situ udah selain banyak produk, kita juga ada yang namanya treatment gitu. Tapi untuk produk dan treatment yang menentukan itu dokter. Jadi balik lagi, Kak Fia itu bertemu saya, setelah itu bertemu sama dokter, jadi ditentukan gitu. Jadi Kak Fia belum tentu sama produknya yang dipakai dengan apa yang aku pakai. Oke. Treatment yang Kak Fia bakal dokter tentuin belum tentu sama dengan treatment yang harus saya lakukan juga kayak gitu. Jadi di situ Kak Fia bedanya apa ya, kalau Kak Fia istilahnya klinik kecantikan, klinik apakah itu? Jadi klinik itu sudah ada basically ada dokter yang menangani langsung permasalahan-permasalahan kulit, dan kita juga ada terapis-terapis terbaik, di mana terapis kita itu semuanya udah handal di bidang istilahnya lulusan bidang kesehatan semua kayak gitu. Ditanganinya yang lebih Jadi ahli. tiap individu itu beda ya. Nanti Beda. akan ditanganinya juga akan berbeda. Of course, Bestie. Ya, jadi itu istilahnya kita juga memiliki jenis sabun yang berbeda. Kita juga ada acne, kita ada beberapa sunscreen gitu loh. Kita ada beberapa krim malam gitu, beda tingkatannya. Jadi standarnya istilahnya ini kalau flek ditambahin serum ini nih, kayak gitu. Ada kan yang istilahnya fleknya tuh masih apa ya? Sama. Ada yang udah kayak kebakar banget. Udah parah banget ya. Yes. Oke Bu Dok, jadi kalau misalkan saya nih udah terlanjur ada flek, nah itu gimana sih cara ngatasinnya? Oke, yang pertama mungkin kalau misalnya kita udah terlanjur punya flek nih ya, karena tadi udah nggak bisa mencegah,
makanya diobatin. Nah, kebanyakan pasien-pasien kita yang datang itu adalah mereka yang udah punya flek, padahal sebenarnya sih lebih bagus kita mencegah daripada ngobatin. Tapi kalau misalnya udah kadung ada fleknya, nah baru deh konsultasi kayak gitu. Nah, pasiennya itu biasanya konsultasi udah fleknya kadang yang udah tebel, ada yang parah, ada yang masih ringan-ringan. Nah, tergantung dari ringan beratnya si fleknya tadi. Kembali lagi, nah pertama bisa dengan penggunaan krim seperti itu. Kita udah nyediain juga krim. Krimnya berbagai macam, ada kandungannya dengan vitamin C misalnya, kemudian ada licorice atau ascorbic acid itu vitamin C tadi. Terus ada juga Kalau misalkan pakai arbutin. niacinamide, Nah, salah satunya juga niacinamide, arbutin, seperti itu yang kita pakai kayak gitu. Nah, sebenarnya sih juga bisa dengan menggunakan hidroquinone juga, tapi satu juga pesan saya kalau pasien dengan yang menggunakan hidroquinone adalah atas perintah dari dokter, jadi atas pengawasan dokter, nggak bisa dijual bebas seperti itu. Jadi makanya perlunya konsultasi di situ. Terus kemudian kalau misalnya dengan krim pun tidak menyelesaikan masalah, kita combine dengan treatment. Treatment salah satunya ada yang pertama dengan chemical peeling misalnya. Chemical peeling itu apa? Seperti pengangkatan sel kulit mati kayak gitu. Nah, fungsinya adalah untuk menyamarkan flek tadi. Terus kemudian yang kedua apa? Misalnya dengan meso. Kita ada meso juga. Meso tuh yang berupa apa sih, Dok? Misalnya injeksi, ya kan? Injeksi itu ada beberapa, kita punya ada misalnya skin booster, terus kita juga ada DNA salmon seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kalau misalnya di-combine masih kurang, kita bisa pakai laser. Kita bisa pakai laser, lasernya pun kalau di Indonesia udah banyak, ada NDY, ada CO2, ada pico laser. Jadi tergantung nanti gimana konsultasinya sama. Kalau nggak bisa dok, mungkin bisa diganti mukanya ya. Tapi kan kalau misalnya mau yang instan, yang make up, tapi kan kalau nggak pede ya kalau make up. Iya Maunya tuh dong. yang harus. Kalau make up kan hanya ngedempul ya kak, Iya, kayak gitu. Kayak nutupin doang, habis dia Iya. make up ada lagi. Iya, seperti kan? nutupi dosa-dosa aja kan ya. Iya. Itu nggak ngaruh. Yes. Makanya harus konsultasi dulu. Itulah perlunya di klinik kecantikan, jangan di salon abal-abal pastinya. Karena di sana kita bisa konsultasi langsung dengan dokternya, dengan ahlinya seperti itu. Jadi kalaupun di salon mungkin ada beberapa salon yang punya laser ataupun alat-alat canggih mungkin, tapi kembali lagi dokternya udah berkompeten belum seperti itu. Jadi yang mengoperasikan juga harus berkompeten gitu. Kalau misalnya nggak berkompeten, sama aja bohong dong kayak gitu. Kalau misalnya misal nih kita punya HP canggih ini ya kan, udah yang paling canggih lah istilahnya gitu, tapi yang menggunakan nggak paham, sama aja dong bohong kayak gitu. Jadi kita harus tahu dokternya dulu, dokternya berkompeten apa enggak kayak gitu. Tapi setelah ngedengar tadi ada chemical peeling, terus ada Ada laser, laser. ini kayak numpuk banget di otak saya tuh, kayak kira-kira mahal nggak sih? Oh gitu. Kalau masalah harga sih kita tanyakan sama Oke, Bu bisa dijelasin nggak sih aja. Mbak Lin? Oke, untuk di klinik istilahnya udah berbeda tempat ya sama tempat yang mungkin sebelumnya kita datangnya apa kayak gitu. Nah, kita kan udah ada dokternya, jadi kapasitasnya pasti berbeda. Sama dengan puskesmas lalu rumah sakit gitu dan spesialis dokter kayak gitu. Nah, di klinik ini sendiri sudah pasti ada dokternya dan dokternya yang berkompeten khusus di estetika seperti itu. Estetika. Yes, of course. Karena banyak dokter, tapi kalau kecantikan kan harus estetika gitu. Dan untuk harga sendiri, kita memberikan apa ya? Kita memberikan edukasi yang terbaik untuk pasien. Kita selalu menawarkan treatment yang memang recommended banget yang kita punya di klinik kita. Jadi kita dokter itu sudah mengarahkan baiknya begini mbak, tapi dikembalikan lagi ke pasien. Alangkah baiknya kita lihat logo cross check si pasien. Kantong Kita harus Yes. lihat budgetnya Ya, juga ya. karena kita bukan berarti mindsetnya klinik aku nih gajinya masih 500.000 nggak bisa dong, atau aku masih duitnya minta sama ayang jadi aku nggak mungkin minta duit banyak. Jadi nggak apa-apa, pengen cantik dirayu aja ayangnya, karena tiap bulan kita punya yang namanya promo. Selalu kita ada promo cantik di berbagai bulan, itu ganti stepnya. Jadi di combine
dari yang 2.200.000 kita bisa jadi 1.300.000 berapa sekian ya gitu. Kita ada kebijakan tersendiri untuk treatment. Bahkan kadang kita ada giveaway yang bisa-bisa kamu dapetinnya free atau cuma-cuma untuk treatment yang recommended banget di Alicia. Jadi bestsellernya di Alicia itu yaitu Skin Booster. Nah, di situ sudah banyak pembuktian bopeng sama flek itu bisa hilang dengan sekali 2 kali treatment. Sudah ada perubahan. Udah banyak yang unjuk gigi, udah banyak juga example ya testimoninya udah nunjukin. Jadi biar Kak Fia nggak hanya denger dari aku, Kak Fia bisa langsung datang di Alicia dan kita kasih garansi kalau tidak ada perubahan di wajah Kak Fia. Wadidaw. Oke, nah tapi untuk umur ini kan kalau saya masih bisa dibilang muda, masih Bocil ya? enggak sih, Oh, enggak ya, bocil. Udah di atas so cute 20-an. baby ya. Di atas 20-an. Nah itu aman gak sih Mbak Lin? Ya, oke. Dok? Kalau Aman ya, Dok, ya? urusan aman pasti aman karena kita sesuaikan dengan permasalahan pasien. Nggak semuanya pasien di laser dong pastinya Yes. kayak gitu. Jadi sesuai dengan permasalahannya, makanya perlunya konsultasi di situ. Bahkan kita punya pasien yang masih SD. Dia ikut mamanya dan mamanya suka banget perawatan. Jadi di situ dia ngelihat anaknya itu suka pecicilan beli online nih teman-temannya. Gak jelas jadi jerawatan ya. Senandung masa pubertas dulu waktunya kan. Jadi di situ mamanya karena suka perawatan jadi diarahkanlah si anak ke si dokter. Dok, anak saya boleh di facial dong ya boleh. Jadi dokter memberikan yang istilahnya kandungannya sama soft banget sama skincare-nya ada juga sama dokter diarahkan begitu. Oke, jadi kalau dipikir-pikir ya daripada kita beli skincare, menyesuaikan dari klaimnya dulu, mendingan langsung datang ke klinik aja, Yes. dilihat kondisi wajahnya. Betul banget. Jadi apa kebutuhannya jadi bisa terjawab. Terjawab, bener banget. Dan pastinya di sana disesuaikan dengan permasalahan kulitnya dan kita juga pastinya disesuaikan sama kantongnya juga Yes. pastinya. Dan ingat ya Kak, free konsultasi dokter. Jadi tidak berbayar untuk Kakak untuk sharing time sama dokter untuk mengedukasi tentang treatment sama produknya. Iya, Gitu. gratis. Tapi nggak juga per menit nanya dong ya Kak ya. Just skip ya. Oke, jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau Kak Fia biasanya suka beli produk secara online, nah sekarang di sini di kota Kak Fia sendiri sudah bisa bertatap muka sama dokter yang Kak Fia bisa unek-unek asal bukan tentang asmara ya. Bisa unek-unek tentang wajahnya bisa dilimpah ruahkan, langsung sharing time itu akan menjadi puas. Kita juga udah standar harga kita mayoritasnya di Madura seperti apa SDM-nya. Jadi kita juga mengeluarkan harga terendah dari yang high sesuai dengan budget kita. Jadi kata siapa ABG, mahasiswa yang masih suka minta duit jajan sama ortu bisa juga perawatan. Bisa banget. Yes, tapi gak lucu dong kalau tiba-tiba minta sama ortu langsung di laser ya. Oh, itu berjati-jati. Agak kaget orang. Yes, aku kasih bocoran. Dengan duit 100.000 sudah bisa celing juga dong. Sumpah. Yes, of course. Kita sesuaikan dengan budget dirimu, ya kan? Gitu. Karena kita punya treatment untuk ABG ya dok ya. Jadi untuk kaula yang istilahnya punya kartu mahasiswa kita bisa ada harga promo nih khusus nih buat tim Hore yang masih duit jajannya segini kita tinggal tunjukin itunya kita kasih promo kayak gitu. Dan dokter pun juga selalu mengarahkan harganya ini sekian kak, ini yang bagus begini. Tapi kalau mbaknya mau ngambil paket yang ini monggo. Iya benar banget. Jadi kita sesuaikan aja. Ya, Oke, selain menyesuaikan dengan kebutuhan wajah, juga menyesuaikan Kantong. kantong. Iya, nggak mungkin dong kalau duitmu segitu terus kita paksa untuk treatment yang Iya, gede. betul Nggak banget. mungkin. Jadi Nanti sesuaikan. aku dipacul sama ibumu tiba-tiba ya kan? Oke, Bu Dok, closing statement nih. Pesan untuk para wanita, enggak sih ya, pria dan wanita Bisa pria dan wanita. tentang flek ini. Oke, jadi pertama sebelum timbul flek sebaiknya kita cegah terlebih dahulu ya. Jadi pencegahannya bisa dengan menggunakan krim ataupun ya pokoknya kita konsultasikan dulu sama dokter. Terus nanti kalau misalnya sudah berflek baru deh kadang-kadang orang datang. Nah itu sebenarnya nggak benar. Lebih baik tuh mencegah daripada ngobatin kayak gitu. Jadi sebelum timbul flek datang untuk berkonsultasi ke klinik Alicia Estetika pastinya. Oke. Oke, dan jangan lupa selalu apply sunscreen Bertiga. 3 jam. sekali. Pinter. Kalau kamu 3 jam ngapainnya apa? Padat ya, sampai begitu ditumpuk ya. Hati-hati loh, itu bisa jadi komedo. Komedo di bisa jadi jerawat.
Betul banget. Itu pengobatannya lebih nantinya bakal banyak. Oke Mbak Alin, closing statement nih untuk mencegah flek terjadi di wajah kita, gimana tuh? Oke, ini pengalaman pribadi ya. Jadi di saat usiaku 20, mau menginjak 27 sudah ada timbulan flek di muka aku, dan itu di situ aku pakai krim atau skincare ya, Mercury gitu. Dan aku di situ bingung mau masuk ke klinik, kayaknya mahal banget. Jadi sebelum masuk ke klinik, aku sama kayak kamu nanya dulu, kira-kira berapa nih budgetnya. Alhasil aku kesana dengan treatment. Waktu itu duitku 200.000 serius, really. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Ngejaga kulit itu nggak harus nunggu flek terlebih dahulu. Jadi sebelum usia kita kan akan semakin menua. Jadi kita di sini perempuan, itu kan kata kamu tadi Asep, kita harus benar-benar tahu batasan skincare apa yang kita pakai. Kita ini pakai skincare apa sih, aman gak sih untuk kita saat ini, kayak gitu. Nah terus kalau Alin sendiri sekarang ngerasa udah aman karena I have a doctor ya gitu. Jadi pilihlah skincare yang tepat untuk menjaga kulit kamu agar nggak flek gitu. Dan Karena flek bukan main-main ya? Ya bukan main-main, karena kalau udah fleknya membandel itu nggak cukup duit 1 juta 2 juta. Itu harus benar-benar istiqomah untuk nyembuhinnya, treatment yang harus berangsur, dan skincare yang rutin, no skip kayak gitu. Dan pastinya percayakan kepada Alicia karena ramah di kantong. Banyak promo loh ya, apalagi di resellernya Skin Booster, boleh dicoba. Oke, thank you Mbak Alin dan Bu Dokter. Itu tadi talk show kita bersama Ibu Dokter Noni dan Mbak Alin. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Radar Madura TV. Di setiap bulannya akan ada edukasi kecantikan untuk menyuguhkan edukasi kecantikan untuk tretan Radar Madura TV. Saya Mia Sofia pamit undur diri, Dokter Noni pamit undur diri juga, Dan dan saya Alin mohon pamit dan see you next time. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.